Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Mukhtasar Al-Latif. Dan pada pembahasan kali ini kita masuk kepada pembahasan pembatal salat. Ya benar ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin. Berkata penulis kitab yaitu Asy-Syaikh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadl rahimahullahu taala. Faslun, pasal yang baru. Wa tabtulu, dan batal as-salatu, salat bil kalamil katsiri, bil kalami, dengan ucapan atau pembicaraan al katsiri, yang banyak, wal ukli, dan makanan al katsiri, yang banyak, wa bil fi'li, dan dengan perbuatan al-katsiri, yang banyak, katsalasi, seperti 3 khatawatin, langkah kaki, au tsalasi, atau 3 darabatin, pukulan atau gerakan tangan, mutawaliyatin, yang berkesinambungan, wad-darbati, dan seperti 1 pukulan atau 1 gerakan tangan, al-mufriqati, yang besar, wal wathbati, dan loncatan, al-fahishati, yang lebar, wa in takallama, dan jika dia berbicara, bikalamin qalilin, dengan pembicaraan qalilin, yang sedikit, nasian, karena lupa, au akala, atau makan, qalilan, sedikit, nasian, karena lupa, au zada, atau dia menambah ruku'an, ruku', au sujudan, atau sujud, nasian, karena sebab lupa, lam tabtul, tidak batal salatnya. Wa yasjudu, dan dia bersujud lisahwi, karena lupa. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa pembatal salat yang bicara dengan pembicaraan yang banyak, meskipun tidak disengaja, otomatis batal. Meskipun tidak disengaja, otomatis batal. Baik. Ada khilaf, ada yang mengatakan sedikit banyak dikembalikan pada urf, ada yang mengatakan sedikit itu kalau dia kurang dari atau 6 atau kurang suku kata. Dan banyak itu lebih dari 6 suku kata. Sebagaimana dalam hadis Dzul Yadaini. Wal uklil katsir, yang kedua adalah makan yang tadi pembicaraan yang banyak, ngomong, maksudnya ngomong itu omongan biasa. Kalau misalkan itu banyak, maka membatalkan meskipun dia lupa. Maka tidak
Kecuali kalau ada udzur. Contoh udzurnya apa? Baik. Makanya di sini disebutkan tadi apa namanya? Wadarbatil mufritah, pukulan yang besar atau tape. Berikutnya faslun, pasal yang baru. Diperbolehkan termasuk kita katakan di syarat tadi. Yang penting terlalu jauh jaraknya. Ya. Misalkan cuma satu terlalu wahwa, dan itu adalah sajadatani, dua sujud. Qubailas salami, sebelum salam. Sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i secara dan hukumnya adalah disunahkan. Hukumnya adalah disunahkan. Inda tarki tasyahudi. Salah satu sebabnya, di antara sebabnya tadi sudah disebutkan di pasal sebelumnya, di antara sebabnya adalah melakukan hal-hal batal. Di antaranya adalah waktunya stasiun awal. Di dalam tasyahud awal. Wal kalamul qalil. Ya. Di situ langsung wal kalamul qalil enggak? Hah? Iya, kayaknya ini ada yang terlewat ini. Di situ habis wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, terus apa? Wa tarkil kunuti fi subhi. Ya. Dan meninggalkan kunut di waktu salat subuh. Ya. Ini terlewat ini. Wa tarku kunut as-subah. Wa tarku kunutis subhi, dan meninggalkan kunut subuh. Jika dia memang mengikuti mazhab Syafi'i, dalam kunut subuh dia meyakini bahwasanya itu yang dia pilih dengan kemampuannya. Wassalati ala nabi. Dulu. Saya baca ya, saya baca dari faslun ya. Coba didengarkan. Nanti kalau misalkan ada yang nggak cocok langsung berhentikan. Wa yustahabbu sujudus sahwi
wa huwa sajdatani qubailas salami 'inda tarki tasyahudil awwali was salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa tarkil kunuti fi subhi wa tarkil kunuti fi subhi. Oh ya, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi fil kunut. Wassalat ala nabi fihi. Terus apa? Wal kalamul qalil. Wa alal ali wal qiyami. Wah, ini banyak yang hilang ini di sini. Wah. Enggak ada penerbitnya, Ustaz. Tapi ini biasa. Wa alal wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa alal ali wal qiyam fihi. Sudah. Baik. Berikutnya watarkil kunuti, dan meninggalkan kunut fi subhi saat subuh. Wassalati 'alan nabi, dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalam kunut. Wa 'alal ali, dan salawat 'alal ali atas keluarga Nabi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi. Itu salawat. Wal qiyami fihi, dan meninggalkan berdiri atau tidak berdiri untuk fihi dalam kunut subuh. Ya. Wal kalamul qalilu, dan berbicara yang sedikit nasian karena lupa. Wa ziyadatu ruknin, dan menambahi rukun. Fi'liyin, fi'il. Rukun perbuatan, menambahi rukun perbuatan, nambahi sujud, nambahi ruku, dan sebagainya. Nasian karena lupa. Ini adalah penyebab sujud sahwi. Ya. Ya, misalkan nambahi ruku, misalkan menambahi misalkan menambahi rukun sholat, misalkan contohnya mengurangi. Kalau misalkan contohnya mengurangi rukun sholat, ya jelas, misalkan duduk tasyahud awal dia tinggalkan. Ini juga termasuk penyebab sujud sahwi. Wa yajibu, dan wajib mutaba'atul imami, mengikuti imam fi sujudi sahwi, dalam sujud sahwu. Ya. Falau. Ya, ini tafriq ya. Falau, maka kalau sajada, dia sujud lisahwi nafsihi, ya, karena lupa untuk dirinya sendiri. Au takhallafa, maksudnya gini, dia jadi makmum, dia lupa untuk dirinya sendiri, tapi makmum imamnya nggak lupa, dia. Atau takhallafa, dia tidak mengikuti an sujudi imamihi, dari sujud imamnya. Imamnya sujud sahwi, misalkan masuk di rakaat ke misalkan amidan, dengan syarat dia sengaja. Ali, kenapa? Karena wajib imam untuk diikuti apapun dia. Apapun dia.
lil qari'i untuk pembaca Al-Qur'an. Sekarang masalah sujud. Sujud tilawah hukumnya sunnah. Siapa yang disunahkan untuk sujud tilawah? Yang pertama pembaca Al-Qur'an itu sendiri. Ya, pembaca Al-Qur'an itu sendiri. Wal mustami'u dan juga wal mustami'i. Di sini Pak wal mustami'. Dan juga orang yang sengaja mendengarkan. Ya. Al-mustami' wa qasidus sama', yang sengaja mendengarkan. Misalkan kita di sampingnya kita nyemak, ya, maka dianjurkan sujud sahwi. Wasami'i dan juga orang yang mendengar tanpa sengaja. Misalkan dia mendengarkan itu. Ya. Fi arba'a asyrata ayatan, dalam 14 ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang di situ di Al-Qur'an biasanya ada ya. Kecuali dalam surat Shad. Ya. Kecuali dalam surat Shad ada ayat saja. Tapi itu maka tidak untuk sujud. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sajada Dawud syukran wa anak. Ya'malu ala Dawud syukran itu ya kan. Syafi'i itu tidak. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau orang sholat baca ayat itu, kemudian dia sujud tilawah, kalau dia tahu maka batal sholatnya. Karena sajad syukur tidak digunakan untuk di dalam sholat. Baik. Kemudian yasjuduha, sujud di ayat-ayat tadi, al-imamu imam, wal munfaridu dan munfarid, orang yang salat sendiri. Wala dan tidak yasjuduha, sujud untuk tilawah tadi, al-ma'mumu, makmum. Illa kecuali idza ketika sajada sujud imamuhu imam. Imamnya baca ya. Nah. Tergantung kalau misalkan dia makmumnya adalah orang yang meyakini dia tetap ya. Masyarakat atau di tempat itu, misalkan dia orang situ asli, misalkan beda kalau menghilangkan
Untuk yang kalau misalkan imamnya sujud, iya. Iya. Ya, wallahu alam ya. Apakah dia mengikuti atau tidak? Ya Allah alam. Masih belum bisa menjawab. Nanti insya Allah jadi PR ya. Atau mungkin dicatat soalnya. Wallahu alam ya. Kalau misalkan dia imamnya termasuk yang meyakini bahwasanya itu sujud tilawah. Karena kalau Hambali kalau nggak salah itu sujud tilawah. Kalau Syafi'i enggak, itu sujud syukur. Sebagaimana dalam hadis. Baik. Ya gitu ya. Tadi jawabannya wallahu alam. Yasjuduha al-ma'mum mana tadi? Fa in sajada duna imamihi. Ya, jika dia sujud duna imamihi tanpa imamnya enggak sujud, dia sujud sendiri, batalat salatuhu, batal salatnya. Ya, jadi makmumnya sujud sendiri gitu ya. Baik, berikutnya faslun, pasal yang baru. Wa tabtulu, dan batal as-salatu, salat khalfal al-thaghi. Khalfa di belakang al-thagh. Al-thagh, disebutkan al-thagh itu adalah orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lain dalam bacaan. Ya. Misalkan huruf yang hurufnya sin pada shin, ya. Ihdinas syirat, misalkan ya sad diganti shin misalnya ihdinas syiratal mustaqim atau ihdinas siratal mustaqim misalkan. Mengganti huruf dengan huruf al-thagh. Wal arid. Al-arid itu adalah orang yang memasukkan hukum memasukkan huruf ke huruf yang lain meskipun dia bukan idgham. Jadi mengidghamkan huruf yang harusnya tidak idgham. Ya. Misalkan ihdinas siratal mustaqim dibaca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Harusnya ihdina, dia hilangkan haknya, langsung dengan ihdina. Ihdinas siratal mustaqim misalkan. Itu arid. Jadi mengidghamkan huruf yang harusnya enggak idgham. Ya. Wa khalfal ma'mum, dan di belakang makmum. Maknanya belakang makmum itu dia makmum, dia masih makmum. Terus ada orang bermakmum kepada makmum yang masih makmum tadi. Tapi makmum kepada makmum yang tadi. Padahal dia masih bermakmum. Wa khalfal muhditsi, dan di belakang orang yang hadas. Ya. Wal junubi. Ya. Gambar masalahnya adalah misalkan ya kita tahu dia habis hadas terus belum bersuci tiba-tiba dari imam gitu saja. Nah, kita tidak perlu bermakmum di situ. Wal junubi, dan orang yang junub, wal kafir, dan orang yang kafir. Wa khalfa, dan di belakang man, orang yang ala di atas badanihi, badannya ada najasatun, najis. Ya. Yang tidak dimaafkan. Ya. Kalau najis yang dimaafkan ya enggak masalah. Yang perinciannya sudah kita bahas. Au thawbihi, atau pada pakaiannya. Wa khalfa, dan di belakang faqidil ma, orang yang kehilangan air, wa turabi, dan tanah. Maksudnya faqidut tahurain. Orang yang tidak memiliki dua alat bersuci. Dia tidak bisa tayamum, tidak bisa pakai wudu. Maka tidak boleh bermakmum di belakang orang ini. Dia harus sholat sendiri. Kalau dia juga faqidut tahurain juga, dia sholat sendiri. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya dia bermakmum kepada imam tersebut. Karena dia nanti juga harus mengulang sholatnya. Baik. Kemudian ya. Baru sadar pas setelah selesai sholat, kita misalnya sudah berpisah dari masjid, pas imamnya sudah keluar baru ingat, oh iya tadi belum. Apakah imamnya harus kembali ke makmum, dan bagaimana hukum sholat makmum tadi? Untuk makmumnya tidak batal. Iya, makmumnya tidak batal. Adapun yang imamnya
Ya, wallahu taala alam, mengulangi sholatnya. Gitu saja. Apa namanya? Yakin ya. Yakin dengan dzonnya apa? Yakin dengan hadasnya tadi. Begitu saja. Kaidahnya? Hah? Nah, iya. Oh gitu saja. Ya, seperti itu. Itu jawabannya. Baik, jadi wallahu taala alam. Itu jawabannya Ustaz Reza ya. Baik. Kemudian mana tadi? Wala yusalli ya, ini ya. Wala yusalli dan tidak salat. Ar-rajulu, seorang laki-laki, khalfal mar'ati, di belakang perempuan. Seorang laki-laki tidak sholat di belakang perempuan. Wal khuntha, dan khuntha. Khuntha itu yang memiliki dua alat kelamin. Ya. Punya alat dzakar dan alat untha. Ya, khuntha. Ya. Tidak sah laki-laki bermakmum pada perempuan atau khuntha. Kemudian pasal yang baru. Faslun. Wa syurutul jama'ati, dan syarat salat jamaah sittatun, ada 6. Al-awwalu, yang pertama, an la yataqaddama, tidak mendahului, ala imamihi, atas imamnya. Ya. Tidak mendahului atas imamnya, baik dalam gerakan maupun tempatnya. Ya, tidak mendahului. Ya. Jadi misalkan imam di sini, makmumnya berjamaah, ya. Tidak sah jamaah. Ya. Watukrahu, ya. Watukrahu, atau gerakannya, ya, mendahului gerakannya. Imamnya belum rukuk, dia sudah rukuk, gitu ya, misalkan. Kalau misalkan rukuk, ya, dia harus kembali ke berdiri karena harus mengikuti imam. Iya. Sholat jamaah itu berapa saf selisihnya? Saf kosong. Saf kosong. Ya kan? Mungkin kan biasanya kan umumnya kan imam kemudian di belakang sana, kemudian makmumnya ada di luar. Bisa. Belakang terputus. Kamar takmir. Nah. Sah? Sah? 150 meter, sekitar itu. Satu meter. Dia tahu gara-gara imamnya. Dan fasilitas untuk dia bisa menuju, ada pintu di situ. Ya.
Iya. Ya nunggu dia harus sujud. Selesai sujud. Sampai sujud itu. Ada Allah, udah sujud masih Allah gitu. Ya sudah sujud misalnya. Kayak gini kan. Allahu Akbar. Maka kalau misalkan kita, ini taruhlah ini imam, ini makmum. Allah, langsung dia ikut. Iya. Dia gerakannya sudah, tapi ucapannya belum. Maka nggak masalah. Ibaratnya adalah digerakkan, ya. Digerakkan. Baik. Kemudian, hendaknya seorang imam tidak hendaknya sama kan? Wa tukrahu dan dimakruhkan musawatuhu baik dalam posisi ataupun gerakan. Ya. Dalam posisi ataupun gerakan. Ya. Membersamai maksudnya sejajar misalkan dalam posisi atau dalam gerakan. Ya. Gerakan sama gini bareng. Gitu. Maka dimakruhkan. Posisi ya, saya tahu hadis Ibnu Abbas. Yang Ibnu Abbas sholat itu ya, bukan? Iya. Kalau misalnya tempatnya penuh, itu setahu itu bisa di samping imam. Di samping imam nggak masalah, selama tidak sejajar. Tidak sejajar. Kalau berdua doang, kalau dalam mazhab Syafi'i, tetap di samping imam, tapi tidak sejajar. Dilihat dari mana? Dilihat dari tumit. Kalau tumitnya sama, itu berarti sejajar. Kalau tumitnya makmum agak mundur sedikit, sudah nggak masuk sejajar. Dari tumitnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sebenarnya gimana? Kalau kita berdua, dia tetap merapatkan soft gitu aja. Seperti soft biasa, kemudian tapi agak mundur sedikit gini. Soalnya sebagian mundurnya banyak. Ya boleh, silahkan dia mundurnya banyak. Iya, nggak masalah. Baik. Atsani yang kedua, an yajma'ahuma. Dia atau an yajma'ahuma, mengumpulkan kedua orang tersebut masjidun, di dalam satu masjid. Jadi selama masih dalam satu masjid meskipun jaraknya jauh, misalkan sholat dua orang, imam ini makmum sah untuk bermakmum. Meskipun imamnya nggak tahu. Iya, meskipun imamnya nggak dikasih syarat, tetap dia sah untuk bermakmum. Karena imam nggak ada kewajiban untuk niat jadi imam. Sedangkan makmum ada kewajiban untuk dia mengikuti imam itu. Kalau misalkan dia disyaratkan untuk mengetahui semua makmumnya, ya orang-orang yang masbuk nggak sah untuk bermakmum. Orang imamnya tadi nggak tahu ketika pas merapatkan shaf, ya cuma itu saja. Kan gitu. Baik. Au fadha, atau di tempat terbuka, walam yazid, bukan di masjid tapi tempat terbuka. Walam yazid, dan tidak melebihi ma bainahuma, di antara jarak antara imam dan makmum, ala thalathi mi'ati dhira'in, lebih dari 300 dhira' atau sekitar 150. Ya. Atau ya, jadi yang sudah ditanyakan Mas Nafi tadi, ya itu tadi jawabannya ya di sini. Ats-tsalits, yang ketiga, an ya'lama, mengetahui intiqalati, perubahan al-imami, imam atau gerakan imam. Bi'an, tak caranya dengan apa? Bi'an, di mana dia yarahu, melihatnya. Bisa dengan melihat.
Au yara atau dengan melihat ba'dal ma'mumin, sebagian makmum yang lain. Dia nggak dengar, nggak melihat, tapi bisa tahu gerakannya imam dari makmum yang lainnya. Au yasma'ahu atau dia mendengar imamnya. Dengan mendengar, dia nggak lihat, ya, tapi dia mendengar. Au yasma'a atau dia mendengarkan al-muballigh, orang yang menyambung suara. Ya. Nah, misalkan di Masjidil Haram kan Allahu Akbar gitu ya. Muballigh. Enggak perlu. Muballigh itu hanya perlu ketika suara imam tidak terdengar. Kalau suara imam sudah terdengar maka tidak mungkin butuh. Selama itu tadi, dhabitnya adalah kalau suara imam tidak sampai kepada makmum itu. Tapi kalau sampai, ya enggak usah, untuk apa muballigh. Ya. Ar-rabi'u yang keempat, an yanwiya, ya, an yanwiya yaitu meniatkan al-iktida'a, bermakmum bihi terhadap imam tersebut. Atau dia niat al-jama'ata, jamaah. Maka seorang makmum kalau dia mau bermakmum harus niatnya ditambahi untuk menjadi. Beda kalau imam. Ya. Al-khamisu yang kelima, an tuwafiqa, berkesesuaian salatuhu, salatnya makmum tadi, salata imamihi, kepada salat imamnya. Gambarannya bagaimana? Gambarannya ya zuhur dengan zuhur, 4 rakaat dengan 4 rakaat, ya, atau salat wajib dengan salat wajib. Maka di sini disebutkan fala tasihu, maka tidak sah salatul kusufi, salat kusuf, salat gerhana, khalfas salatil maktubati, di belakang orang yang sedang salat fardu. Karena sudah beda gerakannya. Salat gerhana dia 2 kali rukuk, ya, dia 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Orang salat biasa, rukuknya sekali, sujudnya 2 kali. Dan tidak sah as-subahu, salat subuh, khalfa salati janazati, di belakang salat. Khalfa salatil janazati, di belakang salat jenazah. Karena apa? Karena nidhamus shalah sudah berbeda. Aturan sholatnya, gerakannya sudah beda. Salat jenazah nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Sedangkan sholat subuh ya harus ada rukuk, ada sujud. Maka tidak sah. Walal janazatu, dan juga tidak sah sholat jenazah khalfa subhi, di belakang. Maka tidak sah. Ya. Tapi kalau misalkan gerakan sholat masih sama, seperti sholat, ya, sholat misalkan sholat zuhur di belakang orang yang sholat asar, maka sah bermakmumnya, maka sah. Atau sholat asar di belakang oleh sholat maghrib, meskipun jumlah rakaat beda, tapi gerakannya masih sama dengan 1 rukuk 2 sujud. As-sadisu yang keenam, an yutabi'ahu, mengikuti imam. Falau taqaddama, maka kalau dia mendahului, ala imamihi, di atas imamnya, biruknaini, dengan 2 rukun, fi'liyaini, fi'il, rukun perbuatan, ya, maksudnya mendahului imam dalam 2 rukun perbuatan. Atau takhallafa, dia telat anhu, dari imamnya, biruknaini, dengan 2 rukun, fi'liyaini, perbuatan, bi ghairi udhrin, dengan tanpa uzur, batalat, maka batal salatuhu, salatnya. Ya, jadi mendahului imam, misalkan imamnya masih berdiri, ya, dia sudah, atau dari imamnya, ya. Tapi kalau telatnya karena udzur, misalnya karena bacaan Al-Fatihahnya agak telat misalkan, dan imamnya terlalu cepat misalkan, ya, maka diperbolehkan sebagaimana disebutkan selanjutnya. Atau takhallafa anhu, ya, telat dari imamnya, bi udhrin, dengan udzur, kabati il qiraati, seperti bacaan atau seperti bati orang yang lambat al qiraati, bacaannya.
udhira maka diberikan udzur ila salasati arkanin hingga sampai 3 rukun tawilatin yang panjang. Jadi gambarannya gini. Orang sholat 3 rukun panjang apa? Syafi'i itu mungkin imamnya langsung ruku, imam masih berdiri. Sujud. Di antara ada sujud. Sujud yang kedua. Sujud yang pertama tadi, ya, kemudian duduk di antara 2 sujud, batal. Ya. Karena udzurnya adalah maksimal kalau adalah 3 gerak. Baik. Faslun, pasal yang baru. Sampai jam berapa? 4:30. Faslun, pasal yang baru. Wa yajuzu dan diperbolehkan lil musafiri bagi orang yang safar. Safaron dengan safar tawilan yang panjang. Safar tawil itu safar yang panjang. Safar yang panjang itu adalah safar seukuran 16 farsakh atau 4 burd atau marhalah atau 4 burd atau 16 farsakh. Kalau dikonversikan, ya, ada khilaf di antara para ulama. Kalau dikonversikan antara 85 km sampai 140 itu jarak safar mubahan, dengan syarat safarnya safar mubah, bukan safar karena ingin mencuri, ngerampok misalkan. Ya. Apa? Nonton konser termasuk. Safar, kok kemana? Mau ke Jakarta. Ngapain? Ngeliat BTS. Syaki wal isyani rukhsat. Ya, dan tidak, ya, boleh rukhsah itu dilaksanakan karena ragu atau karena ada maksiat. Ya. Wahwa dan safar yang jauh itu adalah marhalatan, 2 marhalah. Ya tadi penjelasannya 2 marhalah. Ya, atau 4 burd atau 16 farsakh, konversi itu tadi. Apa yang diperbolehkan? Qasru dhuhri wal asr. Mengqasar salat zuhur wal asri dan asar wal isya'i dan isya' rakaataini 2 rakaat. Ya. Dengan syarat tadi safarnya safar yang jauh dan boleh, bukan safar yang maksiat. Waman dan barang siapa fatathu, ya, terlewat bagi orang tersebut salatun, 1 salat fi safari, dalam safar, qadhaha, kemudian dia mengqadha salat tersebut fil hadari, pada saat mukim, au aksuhu, atau kebalikannya, terlewat waktu mukim dan mengqadhanya waktu safar, atammaha, maka dia salat secara sempurna. Gambaran misalkan orang safar sini Jakarta, kemudian dia tidak sholat zuhur dan asar misalkan. Kemudian ketika di Jakarta dia termasuk hukum hadar, maka ketika dia mengqadha di sana, ya, maka dia mengqadha secara lengkap. Ya. Atau misalkan dia terlewatnya waktu hadar, misalkan di rumah dia nggak sholat
Isya misalkan, kemudian berangkat safar, kemudian ketika di tengah perjalanan besoknya misalkan subuhnya dia sholat subuh, kemudian juga mau mengqadha sholat isyaknya tadi, maka dia mengqadhanya dengan 4 rakaat meskipun sedang berada di atas kendaraan, tidak boleh dikosor untuk qadha ya. Wa yushtaratu, dan dipersyaratkan qasdu maudhi'in ya, menuju satu tempat muayyanin yang sudah ditentukan. Syarat safarnya, dia punya tujuan ketika safar. Jakarta, Surabaya. Fala yaksuru, maka tidak boleh mengqasar al-haimu, orang yang tidak punya tujuan. Ya. Dia cuma jalan, ini cari Andre apa? Ilmu melaku ya. Cari ilmu dengan berjalan jauh. Dia jenis pokoknya melaku wae, maka tidak boleh mengqasar. Wala, dan tidak pula khalfa, di belakang man, orang yang yutimmus sholata, sholat atau melengkapi sholatnya. Dia sedang safar, kemudian dia singgah di satu tempat, bermakmum kepada orang yang sholat sempurna, maka dia nggak boleh medot sendiri. Dia harus sholat secara sempurna 4 ya. Itu nggak boleh nanti nunggu dia 2 rakaat baru saya. Gitu. Kalau kebetulan tetap dia harus memperlengkap. Ya seperti itu. Maksudnya gimana? Ya, jamak. Udurnya banyak. Jadi di dalam perjalanan ada dua rukhsah, yaitu ya. Ausyakka, atau ragu, annahu mutimmun, apakah dia itu orang yang termasuk melengkapi sholat, au qasirun, atau orang yang boleh untuk qasar. Misalkan saya perjalanan dari Mojokerto, misalkan dari Mojokerto, taruhlah dari Mojokerto ke Tegal, misalnya perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat apa? Purbalingga enggak ya? Salatiga. Taruhlah Salatiga lah. Di zaman itu belum ada, ini belum bisa ngecek GPS berapa jaraknya. Kaidahnya tadi Syakiwal Aisyani. Baik, auyanwi, atau dia niat al-qasra. Ya. Qasar indal ihrami, ketika dia takbiratul ihram. Ya, sebentar. Wala khalfa man yutimma salata aw syakka annahu mutimmun aw qasirun wa an yanwil qasra, ini masuk dalam ya. Bukan masuk dalam ini ya, bukan masuk dalam yang tidak diperbolehkan untuk qasar ya, tapi wa an yanwil qasra ini yang harus dilakukan bagi orang qasar gitu ya. Ini sudah beda dengan sebelumnya. Wawunya di sini wawu ibtidak ya. Wa an yanwi, tandanya orang yang mau mengqasar salat ya, itu berniat al-qasra, mengqasar indal ihrami, ketika dia takbiratul ihram. Ya, ketika takbiratul ihram dia sudah masuk dengan mengqasar. Baik. Kemudian selanjutnya faslun, pasal yang baru. Wa yajuzu, dan diperbolehkan lil musafiri, bagi orang yang safar, safaran tawilan, dengan safar yang jauh. Mubahan, dan safar yang boleh, maka tidak masuk safar yang maksiat. Tawilan, maka tidak masuk safar yang dekat. Apa yang diperbolehkan? Al-jam'u, menjamak salat. Baina dzuhri, di antara zuhur, wal asri, dan juga asar.
takdiman baik jamak takdim atau takhiran atau jamak takhir, ya. Wa kadza demikian pula bainal maghribi di antara salat maghrib wal isya'i dan salat isya. Wa idza jama'a dan jika dia menjamak takdim, jamak takdim, fayushtaratu maka dipersyaratkan al buda'atu memulai bil ula dengan salat yang pertama. Misalkan dia salat zuhur dan asar jamak di waktu zuhur, maka wajib mulai dari salat zuhur. Tidak boleh niat salat asar dulu baru zuhur. Wa niyatul jam'i dan niat jamak fiha di dalam salat yang pertama tadi. Ya, di dalam salat niat di dalam salat yang pertama tadi. Ya. Wa an la yatula, ya. Wa an la yatula dan tidak terpisah atau wa an la yatula dan tidak panjang al-faslu durasi waktu istirahat, ya. Fima diantara bainahuma dua sholat tersebut. Ya. Misalkan selesai sholat zuhur mau dijamak, selesai sholat zuhur, kemudian dia makan-makan dulu, kemudian habis makan, kemudian minum dulu, ngobrol sedikit, habis itu baru sholat asar dengan niat jamak, padahal masih mau sholat zuhur, maka tidak boleh. Ya. Wa fi jam'it takhir, ataupun untuk jamak takhir, yushtaratu maka dipersyaratkan an yanwiyat takhira untuk niat mentakhir, ya. Niat mentakhir qabla khuruji sebelum keluarnya atau habisnya waktu zuhri waktu zuhur, wa qabla dan sebelum khuruji keluarnya waktil maghribi waktu maghrib. Maksudnya gini, kalau jamak takhir, misalkan dia melakukan sholat zuhur asar di waktu asar, estimasinya naik kereta itu sampai Jogja itu maghrib. Jadi sebelum datang ke stasiun saya Inallah Inallah tajawaza an ummatihi al-khata wa nisyan wa mastukriha lahu. Baik, demikian. Sama sudah 4:30, mungkin bisa dipersiapkan untuk yang lainnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tanggal 5. Iya, 1 jam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wallahu ta'ala alam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.